warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Manajemen ASN dengan tak lupa Employer Branding ASN, bangga melayani bangsa, calon ASN Kementerian Agama, calon ASN Kementerian Agama tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yunita Alfiana Aziza, Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, jabatan yang diambil penyuluh agama Islam. Tapi sebelum itu baiknya kita mengetahui dulu nih, narasumber keren dan hebat kita ini harus perkenalan dulu. Mungkin baiknya perkenalan dulu dari Mbak Ros, Mbak Stevi, dan juga Mbak Sang Ayu. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana dari Kantor Kementerian Agama Kota Bima. Formasi saat ini adalah calon arsiparis ahli pertama. Terima kasih. Untuk Mbak Stevi bisa dilanjutkan. Halo, perkenalkan nama saya Stevi Eka Permatasari Ratu dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, formasi calon dosen metode pembelajaran. Oke, luar biasa sekali. Untuk Mbak Sang Ayu? Ya, perkenalkan nama saya Sang Ayu Putu Diastiawati dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Saya calon peranata komputer. Luar biasa sekali ya calon-calon ASN Kementerian Agama tahun 2022 ini. Gimana nih kabar dan semangatnya teman-teman semua? Baik. Gimana nih kabarnya? Baik ya? Baik. Biasa. Semangatnya harus tetap dijaga ya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai podcast pada siang hari ini. Teman-teman, saya pernah membaca kalimatnya, katanya begini. Kualitas baik buruknya birokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik yang profesional, serta terbebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengetahui hal itu penting sekali kita ketahui bersama kedudukan atau status jabatan PNS itu seperti apa. Untuk kesempatan ini saya berikan calon ASN peranata komputer kita, Mbak Sang Ayu, untuk menjelaskan. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, kalau untuk kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Adapun berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Yang membedakan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja diangkat berdasarkan perjanjian kinerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Nah, pegawai ASN seperti yang Mbak Yunita jelaskan tadi berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selain itu, kedudukan ASN berada di pusat, di daerah, bahkan ada di luar negeri. Namun demikian, ASN merupakan satu kesatuan yang penting mengingat adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Namun hal ini malah menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa kita. Kalau dari saya untuk peran dan status dan kedudukan ASN itu sih. Oke Mbak Ayu, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat luar biasa sekali. Baik, dalam menjalani tugas, banyak pegawai ASN yang masih bingung dalam menjalankan peran dan tupoksinya. Sebenarnya untuk tugas dan fungsi seorang ASN itu apa ya kira-kira? Untuk menjawab hal ini, kiranya calon arsiparis Ibu Rosdiana diberikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Yunita. Di sini saya sedikit menjabarkan tentang fungsi dan tugas orang ASN. Yang pertama tentang fungsi ASN. Di sini ada 3 fungsi dasar seorang ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Di sini kita perlu garis bawahi di poin 2 ya. Di sini fungsi kita sebagai ASN adalah pelayan publik. Ingat, seorang pelayan, jadi bukan yang dilayani. Selanjutnya di sini yang kita akan membahas tentang tugas ASN.
Di sini tugas seorang ASN pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas tentunya. Dan yang terakhir mempererat persatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia. Jadi di sini ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Untuk itu, ASN itu harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat yang luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Jadi ingat, kita itu harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Mungkin sekian dari saya, Ibu Yunita. Oke, terima kasih Bu Rosdiana untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Beralih ke hak dan kewajiban seorang ASN, ini tepatnya kita tanyakan ke calon dosen kita, Ibu Stefi, untuk waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yunita. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban ASN. Nah, hak dan kewajiban ASN itu diatur dalam ketentuan pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, kita tahu juga bahwa ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, hak pegawai negeri sipil itu antaranya gaji, tunjangan, fasilitas, serta cuti. Cuti itu ada cuti tahunan, cuti dengan alasan penting dan cuti melahirkan, serta ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan yang membedakan antara PNS dan P3K adalah mereka itu tidak mendapatkan fasilitas, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Nah, di samping hak, pasti dong kita punya kewajiban. Masa kita mau menuntut hak tapi nggak mau melakukan kewajiban kita? Nah, di sini kewajiban dari PNS dan P3K itu seperti setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pemerintahan yang sah, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, serta ini penting, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan terkait sini, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Mbak Yunita. Oke, terima kasih Mbak Stefi untuk penjelasannya. Mendengar ulasan semua narasumber, saya mendapat kesimpulan bahwa menjadi seorang ASN di era yang penuh dengan perubahan ini tidak hanya transformasi teknologi saja yang dibutuhkan, melainkan juga transformasi sumber daya manusia. Harus bersikap adaptif, kompeten agar mampu mewujudkan smart ASN dengan melaksanakan manajemen ASN yang baik. Oke teman-teman, terima kasih untuk atensinya dalam mengikuti podcast manajemen ASN ini. Sebelum menutup podcast, mungkin baiknya kita sama-sama mengepalkan tangan dengan semangat. Nanti saya pimpin. Saya bilangnya nanti manajemen ASN yang profesional, teman-teman jawabnya smart ASN, bisa. Gitu ya. Oke, saya pimpin ya. Mewujudkan manajemen ASN yang profesional, smart ASN bisa. Smart ASN bisa. Oke, luar biasa sekali podcast kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman, saya akhiri podcast kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum.